akan membuat video ceramah tentang bencana alam. Perkenalkan, nama saya Alia Bunga Lestari. Perkenalkan, nama saya Endang Denisnya. Perkenalkan, nama saya Rasul Terpuda. Perkenalkan, nama saya Ditya Juan Tajari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Saputra. Perkenalkan, nama saya Triandika. Selamat menyaksikan. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fani Sofia selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Tidak semua orang diberi kesempatan seperti ini karena di luar sana masih banyak musibah-musibah yang kena bencana alam. Saudara-saudara kita semua sedang berjuang menghadapi musibah. Oleh sebab itu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tema ceramah kami adalah mari sadar tentang bencana alam. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya rumah kalian tiba-tiba hancur karena gempa bumi? Atau bagaimana rasanya ketika banjir datang dan menenggelamkan harta dan benda? Mungkin kita pernah menyaksikan di televisi atau di media sosial. Ada orang-orang yang menyelamatkan diri di saat tsunami datang, ada yang menangis karena kehilangan orang yang kita sayangi dan kita cintai karena tanah longsor. Ada anak-anak yang harus belajar di tenda darurat sekolah. Inilah kenyataan pahit dari bencana alam. Indonesia adalah negara yang sangat indah, tapi juga rawan bencana. Kita sering mendengar berita tentang gempa bumi di Aceh, banjir di Jakarta, tanah longsor di Jawa Tengah, erupsi Gunung Merapi, hingga tsunami yang melanda Palu dan Donggala. Semua itu mengingatkan kita bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapa saja. Teman-teman sekalian, izinkan saya bercerita sebentar tentang tsunami Aceh tahun 2004. Mungkin sebagian dari kita hanya tahu dari buku atau berita lama. Bayangkan pada hari pagi yang cerah, orang-orang Aceh sedang beraktivitas seperti biasa. Tiba-tiba gempa bumi besar mengguncang, lalu air laut surut secara tidak wajar. Tak lama kemudian gelombang tsunami setinggi puluhan meter datang menyapu daratan. Dalam hitungan menit, kota-kota hancur, rumah-rumah hilang, ribuan orang terseret arus, dan lebih dari 200.000 jiwa meninggal dunia. Itu adalah salah satu bencana terbesar dalam sejarah Indonesia. Kisah lain adalah gempa bumi di Lombok tahun 2018. Ribuan rumah rata dengan tanah, sekolah-sekolah roboh, dan banyak anak kehilangan tempat belajar. Saya pernah membaca kisah seorang anak kecil yang tetap semangat untuk mengejar cita-cita. Kisah seperti inilah yang membuat kita sadar betapa besar dampak bencana alam terhadap kehidupan masyarakat. Saudaraku, sebagian bencana memang datang karena kehendak Allah, sebagian ujian bagi kita. Tetapi sebagian lainnya terjadi karena ulah manusia sendiri. Banjir misalnya seringkali bukan hanya karena hujan deras, tetapi karena tersumbat sampah. Tanah longsor terjadi karena hutan ditebang tanpa reboisasi. Kebakaran hutan banyak disebabkan karena pembukaan lahan dan cara dibakar. Artinya, manusialah yang berperan besar dalam memperparah bencana. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan alam adalah akibat dari keserakahan manusia. Oleh karena itu, bencana alam seharusnya membuat kita tidak hanya bersedih, tapi juga introspeksi diri. Hadirin yang berbahagia, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa membuat apa-apa. Justru kita punya peran besar untuk mulai perubahan hal-hal sederhana. Bisa kita lakukan setiap hari seperti tidak membuang sampah sembarangan, ikut menjaga kebersihan sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon di lingkungan sekitar, serta mengingatkan orang lain agar tidak merusak alam. Ingatlah, menjaga alam sama artinya menjaga kehidupan. Jika alam rusak, manusialah yang akan menerima akibatnya. Tetapi jika alam kita rawat, insya Allah alam akan memberi kebaikan kepada kita. Teman-teman sekalian, bencana memang tidak bisa kita hindari sepenuhnya, tetapi kita bisa mengurangi dampaknya dengan peduli terhadap lingkungan. Mari kita jadikan diri kita sebagai generasi yang cinta alam, generasi yang peduli pada lingkungan, dan generasi yang sadar bahwa bumi adalah titipan Allah yang harus kita jaga.
Mari kita bayangkan masa depan jika kita peduli terhadap lingkungan mulai dari sekarang. Maka di masa depan anak cucu kita akan hidup di bumi yang indah, bersih dan aman. Mereka tidak akan mewarisi bumi yang penuh kerusakan dan bencana, tetapi bumi yang penuh harapan dan kehidupan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita renungkan bersama berapa banyak lagi korban bencana yang harus jatuh sebelum kita sadar. Berapa banyak lagi air mata yang harus mengalir sebelum kita peduli. Jangan tunggu sampai rumah kita roboh, jangan tunggu sampai rumah keluarga kita jadi korban, baru kita mau bergerak. Mari kita mulai sekarang juga. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua semakin sadar pentingnya menjaga alam agar kita bisa terhindar dari bencana yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.